Seorang kritikus pemerintah Amerika, khususnya di bidang intelijen bernama Greta, siang itu menemui seorang pria misterius yang mengaku memiliki beberapa bukti bobroknya CIA. Greta terlihat sangat senang akan foto-foto maupun berkas yang ditunjukkan, sampai ia menyadari kalau pria ini memiliki niat lain di balik pertemuannya. Berita mengenai kematian Greta memicu gelombang protes di Yunani. Sudah ada 3 kritikus bidang intelijen Amerika yang diduga dibunuh oleh CIA di negaranya. Menteri Luar Negeri Yunani bernama Kostas bahkan membuat pernyataan bahwa Amerika telah membunuh warganya. Maka dari itu, seorang agen CIA bernama Kate ditugaskan untuk mencari dalang di balik pembunuhan Greta. Setelah seharian menyusuri rekaman CCTV, ia berhasil menemukan pelaku dan begitu ia sadar siapa pelakunya, Kate sangat panik dan segera menghadap ke atasannya. Pria itu bernama Viktor Radek, mantan agen CIA yang harusnya telah dinyatakan tewas 18 bulan lalu. Pertanyaannya, bagaimana ia selamat dan apa motif di balik pembunuhannya? Maka dari itu Kate bersama atasannya menemui seorang pria bernama Vail. Sehari-hari ia bekerja sebagai tukang batu, tapi juga seorang mantan agen ternama. O'Malley sebagai mantan atasan Vail meminta tolong agar dia dan Kate berangkat ke Yunani untuk menangkap Radek. Kemungkinan besar ia merencanakan sesuatu yang sangat berbahaya dengan bekerja sama dengan para mafia Rusia. Tapi perintah tersebut langsung Vail tolak, di mana karena telah pensiun ia tak lagi ingin berurusan dengan misi rahasia lainnya. Sebenarnya, salah satu alasan Vail ditugaskan karena 18 bulan lalu dialah yang diutus membunuh Radek. Malam itu saat Vail selesai dengan pekerjaannya, ia kembali teringat dengan masa lalu, di mana ia dan Radek dahulu bersahabat, bahkan ia sangat dekat dengan keluarganya. Begitu selesai mengenang masa lalu, tiba-tiba ia dikepung oleh beberapa pembunuh bayaran. Vail yang terkena tembakan segera mengobati lukanya, lalu berusaha kabur. Terlihat 2 orang muncul dan berusaha membunuhnya, tapi disinilah kita diperlihatkan kemampuan Vail yang sesungguhnya. Di mana walaupun tanpa menggunakan senjata api, ia mampu membantai 2 musuh yang berusaha membunuhnya. Ternyata masih ada satu lagi musuh yang muncul belakangan, dan pertarungan sengit keduanya pun terjadi. Keasikan bertarung, mereka berdua kemudian terjatuh ke sebuah lift darurat apartemen. Si musuh sebelum mati sempat mengatakan kalau Radek menitipkan salam untuknya. Akibat kejadian semalam, Vail memutuskan untuk menerima misi yang diberikan kepadanya. Pagi itu, mereka berdua berangkat menggunakan pesawat militer dan sepanjang jalan, Vail cuma mengingatkan agar Kate tak menghalanginya sepanjang misi. Di tengah perjalanan, Kate juga sempat membuka file lama terkait misi pembunuhan Radek. Di situ dituliskan Vail berhasil membunuh Radek namun jasadnya tak ditemukan karena jatuh ke laut. Terlampir juga foto jasad anak dan istri Radek yang ditemukan bersimpah darah. Singkat cerita, begitu tiba di Yunani, Vail diam-diam mengarahkan mereka untuk mendatangi teman lamanya bernama Patricio. Sekedar info, dahulu Vail sebelum mengundurkan diri dari CIA, dirinya lama ditugaskan di Yunani. Makanya ia sudah hafal betul kondisi negara ini. Anyway, ia mendatangi Patricio untuk mendapatkan senjata, identitas baru maupun kendaraan untuk penyamaran mereka. Patricio terkenal mampu menyediakan semua kebutuhan para agen sejak dulu. Walaupun awalnya Kate kurang setuju karena tak sesuai dengan protokol, tapi ujung-ujungnya ia sepakat dengan Vail demi bisa menangkap Radek. Setelah beberapa jam berkendara, mereka tiba di kota Thessaloniki. Mereka berdua menyamar sebagai kekasih dalam misi kali ini dan begitu tiba di hotel, Vail dengan baik hati mempersilahkan Kate untuk mandi dan beristirahat sejenak sebelum mereka ke titik selanjutnya. Tapi ternyata itu semua hanyalah siasatnya semata demi Vail bisa menyelinap keluar. Dari sana ia kemudian ke gereja untuk meninggalkan HP yang diberikan oleh Kate agar tak bisa terlacak. Selanjutnya, diam-diam ia ke sebuah pesta untuk menemui teman lamanya yang juga seorang agen CIA bernama Tai. Vail meminta info lokasi seorang anggota mafia yang dulu menjadi informan andalannya Radek selama bertugas. Ia yakin sampai saat ini mereka masih saling berinteraksi dan membantu Radek dalam tindakan kriminalnya.
Sebagai teman dekatnya sejak lama, Tai tanpa basa-basi langsung memberikan info yang Fail inginkan. Malam itu, tanpa membuang waktu, ia langsung ke sebuah klub yang dimiliki oleh mantan informannya bernama Stain. Tapi untuk mendapatkan informasi keberadaan Radek dari Stain tentu tak akan mudah. Ia tak akan mau buka mulut, apalagi kini dirinya telah menjadi miliuner dan memiliki banyak bodyguard. Maka dari itu, Fail tak ada pilihan lain. Bodyguard Stain terus berdatangan, namun Fail dengan sangat lincah berhasil menghajar mereka satu persatu dengan tangan kosong. Namun bagaimanapun juga jumlah mereka tak ada habisnya. Maka dari itu ia memilih untuk kabur. Untung Kate datang menawarkan tumpangan tepat pada waktunya. Tentu saja karena ditinggalkan di hotel, Kate sempat marah. Di lain sisi, sepanjang jalan, Kate meminta dijelaskan sebenarnya apa yang menyebabkan Radek yang tadinya seorang agen malah menjadi target CIA. Fail kemudian menjelaskan, dahulu Radek menyamar menjadi perantara bagi mafia Rusia dan Yunani. Tapi penyamarannya terbongkar dan keluarganya dibunuh. Sejak saat itu, ia membabi buta para mafia ataupun orang Rusia yang berada di Yunani. Dan akhirnya, Fail diutus untuk membunuhnya. Di saat yang bersamaan, Tai mendapatkan email berupa bukti video konspirasi CIA di berbagai negara. Jika CIA tak ingin video itu tersebar ke berbagai media massa, maka Radek meminta tebusan berupa uang 100 juta US dollar dalam bentuk Bitcoin. You're sure this guy's working with Radek? Kita kembali ke Fail dan Kate yang berhasil melacak kediaman Stain. Saat rumah itu kosong, mereka berdua berhasil masuk untuk mencari petunjuk tambahan. Sebagai tukang batu yang handal, Fail melihat ada yang aneh dengan perapian di rumah tersebut. Dan begitu ia bongkar, di dalamnya ditemukan barang-barang dari para kritikus yang telah dibunuh oleh Radek. Di dalamnya juga terdapat sebuah koran yang menampilkan kritikus lainnya yang kemungkinan akan menjadi target selanjutnya. Namun saat itu tiba-tiba seorang bawahan Stain masuk ke rumah. Untung saja mereka berdua berhasil bersembunyi. Namun Kate tiba-tiba bersin dan membuat penyamarannya terbongkar. Kate sebenarnya memiliki kesempatan untuk menembak musuhnya, tapi malah terdiam karena grogi. Ya maklum belum pernah turun ke lapangan, dan alhasil ikut terluka dalam aksi kali ini. Fail sendiri tak menyangka musuhnya cukup tangguh, tapi pada akhirnya tetap mampu ia habisi dengan brutal. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berhasil melacak keberadaan target selanjutnya. Si kritikus terlihat sedang bersantai di sebuah kafe. Fail meminta bantuan Patricio untuk ikut dalam misi kali ini. Sedangkan dirinya dan Kate mencoba mencari keberadaan Radek di sekitaran lokasi. Dan tak lama kemudian, Fail mendapat telepon dari Radek. Keduanya saling berbincang dan di sini kita diberitahu kalau ternyata 18 bulan lalu, Fail memang tak membunuh sahabatnya. Lebih tepatnya, ia memalsukan kematiannya. Namun, ia tak menyangka kalau Radek akan kembali muncul untuk balas dendam ke CIA. Alasan utama Radek ingin menghancurkan nama CIA karena ternyata penyamarannya terbongkar di masa lalu, tak lain karena ulah petinggi institusi itu sendiri. By the way, sembari nelpon, Fail mencoba keliling mencari keberadaan Radek yang harusnya tak jauh dari lokasi. Tapi mereka malah tertipu. Stay out of the way. Fail berhasil menjatuhkan Radek dari motornya, namun tetap saja ia berhasil kabur. Tapi paling tidak, mereka berhasil menemukan sebuah tablet yang ditemukan pada jok belakang motornya. Akibat kejadian ini, Kate sempat marah karena Fail tadi bertindak sembrono. Tapi ada hal lain yang mesti mereka diskusikan. Radek tadi setelah membunuh targetnya sempat melemparkan sebuah foto. Dan orang yang berada di foto tersebut adalah salah satu target hitam CIA, yang berarti Radek bisa saja membocorkan seluruh data tersebut ke media dan menimbulkan kehancuran diplomasi Amerika. Pertanyaannya, dari mana ia dapatkan? Dari sana, Fail mampir menemui Tai, di mana ternyata dahulu mereka berdua adalah sepasang kekasih. Bahkan sebelum pensiun, Fail sempat mengajaknya untuk kabur bersama, tapi Tai merasa seluruh hidupnya telah ia abdikan untuk negara. By the way, Fail sempat menyampaikan soal perkataan Radek tadi, di mana CIA sendirilah yang telah membocorkan penyamarannya ke para mafia. Dan ternyata itu merupakan kenyataan karena Tai sebelum menjadi kepala stasiun CIA di Yunani diberitahukan info tersebut. CIA berdalih itu adalah tindakan yang harus mereka ambil karena Radek dahulu telah menolak tugas yang diberikan.
Kita dibawa kilas balik untuk menjelaskan tugas apa yang membuat Radek dikhianati oleh CIA. Saat itu kinerja Radek sangat bagus, para petinggi CIA kemudian memberinya promosi dan memintanya untuk berhenti dari penyamarannya. Ia juga diberikan tugas baru di mana harus membunuh seorang politisi Yunani. Selama ini Radek hanya memikirkan orang-orang yang sudah jelas melakukan kejahatan seperti mafia dan gangster. Maka dari itu, begitu diminta membunuh politisi, ia menolak. Dan agar ia mau melanjutkan tugasnya, CIA membeberkan identitasnya ke para mafia yang menyebabkan istri dan anaknya dibunuh. Saat pulang kembali ke hotel, Val ditodong pistol oleh Kate yang berhasil mengetahui kalau kemarin waktu di lokasi Radek menelponnya. Sekarang ia curiga kalau selama ini mereka berdua bekerja sama dan tidak menutup kemungkinan Val sejak awal tak pernah menyelesaikan misi pembunuhan Radek. Never killed him. Val sendiri hanya tersenyum begitu dirinya ketahuan tak pernah membunuh Radek. Tapi ia juga menjelaskan alasan lengkapnya mengapa pada saat itu Radek tak bersalah. Singkat cerita, malam itu mereka mendatangi gudang Patricio untuk mencari tahu soal isi hard drive tablet yang mereka berhasil ambil dari Radek kemarin. Tapi anehnya, sejak tadi Patricio tak mengangkat teleponnya sama sekali. Bahkan anjing kesayangannya terlantar di luar gedung. Dan begitu mereka menyusuri ke dalam, ternyata ia telah mati. Bahkan jasadnya dipasangi jebakan bom yang untung saja Val berhasil sadari sejak awal. Tak sampai di sana, jasad Patricio hanyalah umpan semata karena tak lama kemudian Stein bersama puluhan bawahannya datang ke lokasi dan mengincar mereka berdua. Aksi saling tembak pun tak terhindarkan, Kate dan Val menyebar untuk menghabisi musuh satu persatu. Pada akhirnya, Val berhasil mengalahkan sebagian besar musuh yang mengejarnya. Sedangkan Kate yang tadinya bersembunyi di gerbong kereta malah tertangkap oleh musuh. Val akhirnya dipaksa menyerahkan diri atau Kate akan mereka bunuh. Di akhir perpisahan, Kate sempat meminta maaf atas kecerobohannya. Namun Val bilang semua akan baik-baik saja. Dan akhirnya... I'm somebody now. Yeah. Ternyata bom yang berada pada jasad Patricio berhasil Val gunakan sebagai jalan keluar di situasi tadi. Kate yang tadinya sudah khawatir bukan main, kini jadi sadar kalau Val memang bukan mantan agen sembarangan. Di pertengahan jalan, mereka juga mendapat kabar kalau CIA setuju untuk membayar uang $100 juta yang Radek minta. Maka dari itu tak lama kemudian O'Malley tiba di kantor CIA Yunani dan memberitahukan Radek memiliki syarat dalam transaksi uang yang ia minta, di mana ia menginginkan agar Kate yang diutus untuk membawakan hard drive berisikan Bitcoin yang menjadi objek transaksi. Tentu saja mendengar keputusan itu, Val protes karena ia tahu betul Kate akan masuk ke dalam perangkap. Tapi protesnya itu malah dibalas dengan pemecatan. Tanpa membuang waktu, Kate menaiki kereta menuju lokasi yang diberikan. Begitu tiba di sana, ia menemukan sebuah ponsel yang menunjukkan lokasi selanjutnya yang berujung ke ruangan bawah tanah di sebuah kafe. Tapi saat itu juga tiba-tiba Val kembali muncul. Ia berhasil mengikuti Kate menggunakan alat pelacak yang diam-diam ia pasang. Mereka berdua kemudian saling berganti peran, di mana Val langsung masuk ke sebuah ruangan dan menemukan laptop yang ketika hard drive berisikan Bitcoin itu dicolokkan, laptop langsung mengaktifkan video call dari Radek yang mengatakan sudah menduga kedatangannya. Alasan persahabatan mereka berdua dahulu hancur karena Val gagal melindungi keluarga Radek. Dan kini, sebagai penutup dari aksi balas dendamnya, Radek bilang ia akan membunuh Menteri Luar Negeri Yunani. Tentu saja jika itu dilakukan, maka CIA akan disalahkan sepenuhnya dan menimbulkan perang antar negara. Please tell the girls I'll be seeing them soon. Di bawah meja ternyata telah terpasang sebuah bom. Dalam waktu singkat, Val berusaha mencari cara agar bisa meminimalisir efek ledakan dan akhirnya... Radek terlihat menaiki sebuah mobil van dan berusaha kabur dari lokasi. Ia sempat berusaha menabrak Val namun gagal. Untung saja di waktu yang sama, Kate datang dengan membawa mobil mereka. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pada akhirnya, dengan melewati jalan pintas, Val berhasil menerobos dinding dan langsung menabrak mobil Radek hingga terpental. Mereka semua terluka cukup parah akibat kecelakaan ini. Tapi tetap saja Radek berhasil kabur dari lokasi. Namun karena telah mengetahui siapa yang akan menjadi target terakhirnya, Val langsung ke tempat sang Menteri Luar Negeri Yunani berada saat itu juga.
Di tengah keramaian, Val berusaha mencari keberadaan mantan sahabatnya yang pasti sebentar lagi akan membunuh Costas. Terlihat ia sedang berada di panggung dan berhasil menyamar menjadi salah satu anggota media. Karena tak ingin membuang waktu, Val mengambil sebuah palu dan merubuhkan pijakannya. Sebelum membunuh Radek, Val sempat meminta maaf karena dahulu tak berhasil melindungi keluarganya. Dan akhirnya, ia pun melepaskan tembakan yang mengakhiri seluruh misi ini. Tapi karena dianggap sebagai ancaman, Val juga ditembaki oleh polisi setempat. Saat terbangun di rumah sakit, Kate dan O'Malley telah berada di sana. Mereka mengatakan sekalipun Radek berhasil ditangkap, tapi dana yang ia curi hilang entah kemana. O'Malley secara khusus berterima kasih ke Val. Dan saat tersisa mereka berdua di ruangan, Kate mengatakan kalau O'Malley pasti memiliki uang yang telah dicuri. Mereka menduga kalau dialah orang dalam CIA yang diam-diam membantu kejahatan Radek. You just let it go. 2 malam kemudian, Val diam-diam menyelinap ke apartemen Tai. Terlihat ia tengah bersiap-siap keluar kota untuk liburan. Sebenarnya, Val ke sana hanya untuk bertemu mantan kekasihnya. Tapi tiba-tiba, ia menemukan sebuah piringan hitam yang harusnya milik Radek dahulu. Di sanalah ia menyadari kalau orang dalam yang selama ini berkhianat adalah mantan kekasihnya sendiri. Ia menjual informasi CIA demi mendapatkan uang tebusan kemarin. I'm out here for me. I'm not the same person anymore. Di saat yang sama, beberapa pasukan kiriman kembali muncul untuk membunuh Val. Sebelum mereka berhasil masuk ke apartemen, Val membuka sebuah tempat kaset yang berisikan bahan peledak yang telah lama ia simpan di apartemen Tai. Bahan peledak itu kemudian ia masukkan ke dalam oven dan akhirnya... ledakan barusan menghabisi semua musuh yang mengejarnya. Tapi Val yang dalam keadaan terluka akibat jatuh dari ketinggian malah hampir ditabrak oleh mantan kekasihnya. Untung saja Kate berhasil menyusul ke lokasi dan memberikan pertolongan. Beberapa waktu kemudian, Kate dipanggil menghadap ke atasannya. Kinerjanya kemarin dipuji dan dipromosikan ke lantai atas. Tapi bukannya senang, Kate malah lebih memilih untuk mengundurkan diri. Akibat kejadian kemarin, ia banyak belajar dari Val dan menyadari institusi tempatnya bekerja banyak melakukan tindakan kotor seperti kasus Radek. Bye. Sedangkan Val saat ini sedang asik menyelesaikan pekerjaannya sebagai tukang batu. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.